Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Kali ini kita sampai di cerita Dragon Ball Daima part yang keempat. Dan langsung saja kita mulai ceritanya. Di dunia iblis pertama, Dr. Arinsu dan Majinku tiba di hadapan Tamagami No. 1, penjaga Dragon Ball dunia tersebut. Majinku ciptaan Arinsu dan Marba menantang Tamagami untuk merebut Dragon Ball. Pertarungan terjadi dengan cepat, meskipun Ku sudah menyerang secara agresif, kekuatannya terbukti tidak sebanding. Tamagami No. 1 hampir tidak terpengaruh oleh serangannya, sehingga Majinku mulai kehilangan rasa percaya diri. Hal ini membuat Arinsu khawatir karena eksperimennya mungkin dianggap gagal. Pada saat yang sama, Goku, Vegeta, Piccolo, Bulma, Shin, Pansy, Glorio, dan Hybeast berada dalam perjalanan menembus gerbang antar dunia menuju dunia iblis kedua. Akses itu hanya dapat dibuka melalui ikan raksasa Warp, pengawas jalur antar dunia. Setelah Pansy memberikan kode akses resmi, Warp mengizinkan mereka untuk masuk dan melewati perbatasan dunia iblis. Dunia iblis kedua memiliki kondisi atmosfer yang berbeda, lebih bersih dan tenang dibanding dunia sebelumnya, sehingga pesawat Hybeast dapat melaju lebih cepat. Namun perintah pengejaran telah dikeluarkan oleh Raja Iblis Goma, sehingga pasukan keamanan dunia iblis atau Gendarmerie mulai memburu rombongan Goku. Di tengah laut dunia iblis, rombongan diserang oleh monster raksasa bernama Kraken. Serangannya sangat kuat dan mengguncang pesawat, menyebabkan kerusakan besar. Kraken sempat menelan pesawat beserta para penghuninya, membuat situasi sangat berbahaya. Pansy hampir kehilangan Dragon Ball dunia iblis yang sedang mereka bawa. Tapi bola itu berhasil diselamatkan. Setelah berhasil keluar dari serangan Kraken, pesawat mendarat darurat di sebuah planet tak berpenghuni yang dulunya merupakan pemukiman Namekian. Di tempat itu, Goku merasakan keberadaan Vegeta dan rombongan lainnya yang sebelumnya sempat terpisah. Mereka akhirnya kembali bersatu dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan guna menghadapi Tamagami selanjutnya. Kemudian seorang Namekian tua yang mendekati lokasi pesawat Hybeast mendatangi mereka. Pansy melihatnya dari jendela dan memanggil semua orang untuk keluar. Namekian itu tampak bersikap seolah-olah tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi Piccolo membaca gelagatnya dan meminta agar ia berhenti berpura-pura pikun. Sosok itu kemudian mengungkap identitasnya. Ia adalah Neva, seorang Namekian yang hanya dikenal dalam legenda dan pencipta asli Dragon Ball. Dalam percakapan panjang dengan Piccolo, Neva menjelaskan asal-usul Dragon Ball. Dahulu, ia menciptakan Dragon Ball sebagai hadiah untuk kaum Namekian yang bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Namun setelah melihat bagaimana banyak individu menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, ia menciptakan para Tamagami sebagai penjaga, agar Dragon Ball tidak mudah direbut oleh orang-orang yang tidak layak. Neva juga mengungkap keterlibatannya dalam peristiwa awal yang menyebabkan seluruh Z Fighters berubah menjadi anak-anak. Ia menjelaskan bahwa ia ikut membantu mengumpulkan Dragon Ball Bumi untuk memenuhi permohonan Goma. Dan ia bahkan memahami bahwa ia sebetulnya bisa memutar kata atau merancang permohonan agar berbalik melawan Goma. Namun Neva memilih mengikuti jalannya takdir, yakin bahwa dunia iblis suatu hari akan mempertemukan para penjaga yang layak. Ia juga menjelaskan bahwa untuk menggunakan Dragon Ball dari dunia iblis dibutuhkan bahasa Namekian. Piccolo mengaku tidak lagi menguasai bahasa itu, sehingga Neva memutuskan untuk ikut bersama rombongan agar ia sendiri yang akan mengaktifkan Dragon Ball ketika waktunya tiba. Kendati pesawat sudah sempit, Neva akhirnya bergabung dan menjadi bagian resmi dari perjalanan. Pada sisi lain, Dr. Arinsu kembali bertemu dengan penyihir Marba. Mereka menyimpulkan bahwa Majinku gagal karena tidak diberi cukup esensi Bu saat awal penciptaan. Untuk percobaan terakhir, mereka menggunakan sisa esensi Kid Bu dan bibit Saibamen terakhir yang ditanam lebih dalam. Dari eksperimen ini lahirlah Majin-Du, makhluk berperawakan bulat, berperilaku lugu, tetapi memiliki potensi daya tempur yang jauh lebih tinggi daripada Ku. Majin-Ku menerima Du sebagai adiknya, dan Arinsu membawa keduanya menuju dunia iblis pertama untuk kembali menantang Tamagami No. 1. Pertarungan Du berlangsung dengan cara yang aneh, dicampur gaya bergerak yang tampak tidak serius, tetapi kekuatan dan ketahanannya terbukti sangat tinggi. Rombongan Goku akhirnya tiba di lokasi Tamagami No. 2 di dunia iblis kedua. Tamagami ini bersenjata tombak dan bergerak cepat. Vegeta meminta hak untuk bertarung. Tamagami menerima setelah melihat Neva yang hadir. Vegeta bertarung tanpa langsung berubah menjadi Super Saiyan.
mencoba mengukur kekuatan lawan dengan kekuatan dasar terlebih dahulu. Pertarungan berlangsung keras, Vegeta mulai terluka, sementara Tamagami Number 2 masih tampak tenang dan hampir tidak terpengaruh. Pada titik tertentu, Tamagami menembakkan serangan jarak jauh yang melempar Vegeta ke laut. Di sana, Kraken kembali muncul dan menelan Vegeta. Goku mencoba memastikan keadaan Vegeta di dalam tubuh Kraken. Vegeta tidak tewas, ia masih bertahan di dalam tekanan tubuh monster itu. Vegeta memaksakan ledakan energi untuk keluar. Setelah lolos, ia melanjutkan pertarungannya melawan Tamagami Number 2. Pertarungan menjadi lebih sengit. Neva yang berdiri di kejauhan terlihat memperkuat Tamagami Number 2 dengan energi tambahan. Hal ini membuat Vegeta kembali terdesak dan hampir kehilangan momentum. Namun di saat kritis itu, Vegeta memutuskan untuk berhenti menahan diri. Ia mengerahkan seluruh tekanannya dan akhirnya mencapai wujud Super Saiyan 3 pertama kalinya dalam seri Daima. Dengan kekuatan baru itu, pertempuran berbalik sepenuhnya. Vegeta berhasil mengungguli Tamagami Number 2 dan akhirnya Tamagami mengakui kekalahan. Dragon Ball Dunia Iblis kedua diberikan kepada Vegeta dan rombongan. Ini adalah keberhasilan besar rombongan Goku. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Majin Buu melanjutkan pertarungannya dengan Tamagami Number 1 di Dunia Iblis pertama. Buu sempat berhenti bertarung karena keinginan makan coklat, membuat Tamagami hampir menebasnya. Majin Buu mencari coklat untuk Buu. Setelah Buu memakan coklat itu, kekuatan dan daya tahannya meningkat secara drastis. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Buu. Dengan demikian, dua Dragon Ball Dunia Iblis kini sudah berada di tangan dua kubu yang berbeda. Keadaan sekarang semakin seimbang. Vegeta dan rombongan sudah mengamankan Dragon Ball Dunia Iblis kedua, sementara Dr. Arinsu dan dua majinnya memegang Dragon Ball Dunia Iblis pertama. Gomah mulai sadar bahwa rombongan Goku akan segera berusaha masuk ke Dunia Iblis pertama dan situasi mulai memasuki tahap kritis. Gomah panik menerima kabar bahwa kedua Tamagami telah dikalahkan, satu oleh Vegeta, satu oleh Majin Buu. Ia segera memerintahkan Degesu untuk menonaktifkan ikan raksasa Warp, portal resmi antar dunia iblis. Degesu melakukannya. Dampaknya langsung terasa. Jalur antar dunia menjadi tidak stabil. Pesawat High Beast yang membawa rombongan Goku mengalami gangguan akibat ketidakstabilan atmosfer di sekitar jalur dunia iblis. Pesawat kehilangan kendali dan jatuh ke planet asing bernama planet Mega, tempat tinggal ras raksasa Megath. Di planet itu, rombongan menghadapi situasi ganjil. Semua makhluk berukuran jauh lebih besar dibanding tubuh mereka yang kini kecil. Bahkan, hewan-hewan biasa menjadi ancaman yang cukup besar. Mereka sempat dikejar oleh binatang raksasa dan menghadapi anak Megath yang memperlakukan mereka seperti mainan. Meskipun berkesan ringan, adegan ini menunjukkan kelemahan rombongan dalam bentuk anak-anak. Meski kuat secara energi, tubuh kecil mereka membuat mereka rentan dalam situasi fisik tertentu. Dengan usaha bersama, rombongan akhirnya berhasil keluar dari planet tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan. Tapi mereka belum mengetahui bahwa ikan raksasa Warp sudah dimatikan dan jalur antar dunia tidak lagi aman. Setelah pesawat diperbaiki, Pansy menghubungi Peral di Istana Kadan. Ia meminta agar istana tidak berusaha melakukan intervensi dengan mengambil pesawat dunia iblis, karena rombongan Goku dinilai sudah memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk melanjutkan misi mereka. Di pesawat, Bulma membicarakan mengenai mineral penting dari dunia iblis bernama Magilite. Ia mengatakan bahwa jika keluarga Pansy bersedia menyerahkannya, Bulma akan menggantinya dengan pesawat-pesawat canggih buatan Capsule Corporation. Di dalam istana dunia iblis pertama, Gomah dan Degesu menerima kedatangan pasukan elit bernama Gendarmerie Force, kelompok dengan kepribadian mencolok dan gaya berlebihan. Gomah memerintahkan mereka untuk menjaga istana apabila rombongan Goku berhasil menembus masuk dari dunia iblis kedua. Setelah menerima instruksi, pasukan itu meninggalkan istana dan singgah di sebuah toko kecil. Di sana, tanpa mengenali identitas satu sama lain, mereka berinteraksi dengan Majin Buu dan Majin Buu yang sedang membeli coklat. Sementara itu, rombongan Goku akhirnya tiba di lokasi ikan raksasa Warp. Mereka menemukan portal itu telah dinonaktifkan. Barrier kuat menghalangi terowongan antar dunia. Neva turun tangan. Ia mengucapkan mantra untuk menghancurkan barrier tersebut. Piccolo menanyakan apakah Neva yang dahulu menciptakan perisai itu. Neva membenarkan. Ia menjelaskan bahwa terowongan antar dunia pernah kacau, sehingga ia membuat perisai untuk membatasi perpindahan antar dunia iblis pertama, kedua, dan ketiga. Perisai itu pula lah yang pada akhirnya membuat kaum Namekian meninggalkan tempat itu. Setelah barrier runtuh, rombongan bisa memasuki terowongan antar dunia
tanpa bantuan ikan raksasa Warp. Namun atmosfer sangat panas dan pesawat tidak sanggup menahan tekanan. Glorio memerintahkan semua orang meninggalkan pesawat. Mereka keluar satu persatu, membawa Dragon Ball yang telah dikumpulkan. Tak lama setelah mereka meninggalkan pesawat, pesawat itu jatuh dan hancur. Di permukaan dunia iblis pertama, dua anggota Gendarmerie menyaksikan pesawat yang jatuh dan melihat rombongan kecil yang turun dari langit. Mereka segera memberi laporan kepada Degesu. Gomah akhirnya memerintahkan serangan besar untuk menghadang rombongan Goku. Nah, demikianlah cerita dari Dragon Ball Daima part yang keempat. Selanjutnya pastinya cerita akan semakin seru karena konfrontasi Gomah akan berlaku melawan Goku langsung. Karena itu tetap pantengin channel ini ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa.